atau kita berada di surat Maryam, kita sudah sampai kepada ayat yang ke-16. Yang ayat-ayat yang akan kita baca bercerita tentang kejadian besar, luar biasa, mukjizat di Palestina. Kita sampai kepada kisah Sayyidatuna Maryam. Disebutkan di sini, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah." Ingatlah wahai Muhammad. Fil kitabi disebutkan di dalam Al-Quran kisah Sayyidah Maryam. Di sini disebutkan tentang kisah Sayyidah Maryam. Cerita Siti Maryam diulang-ulang, Masya Allah. Dan Sayyidah Maryam kisah melahirkan Sayyidina Isa adalah kisah yang luar biasa. Dan kami ingatkan berkali-kali bahwasanya kisah Siti Maryam disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, seperti di dalam kitab Injil dan kitab-kitab yang Allah turunkan. Akan tapi dari kisah-kisah yang ada, kisah Siti Maryam di dalam Islam adalah kisah yang luar biasa. Dan Siti Maryam betul-betul terjaga kesuciannya. Seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Ini kisahnya, ingat wahai Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah. Disebutkan di dalam wahyu yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW tentang kisah Siti Maryam. Dan kita tidak akan tahu kisah tersebut kecuali diceritakan oleh Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Idzan tabadat min ahliha makanan syarqiyyah, tatkala menjauh Siti Maryam dari keluarganya, makanan syarqiyyah, mengungsi dari keluarganya, mengambil tempat di timur daripada Baitul Maqdis. Fatakhadat min dunihim hijaban. Kemudian Sayyidatuna Maryam membuat satu hijab, penghalang, satir antara beliau dengan keluarganya. Nah, ini adalah awal daripada kisah hadirnya Sayyidina Isa alaihissalam di sini. Fa'arsalna ilaiha, kemudian Allah di sini, fa'arsalna, kemudian kami utus ilaiha kepadanya, kemudian Allah mengutus kepada Siti Maryam ruhana. Disebutkan ruhana di sini adalah malaikat Jibril. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya. Yang malaikat Jibril tersebut menjelma sebagai manusia yang sangat bagus. Yang sangat bagus, sawiyan. Sawi benar-benar sempurna. Mendatangi Siti Maryam. Sayyidah Maryam sebagai wanita mulia yang sangat menjaga diri. Yaitu seorang yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedatangan seorang laki-laki yang tidak pernah dikenalnya. Sebagai wanita mulia yang telah menjadikan dirinya, mewakafkan dirinya atau diwakafkan dia oleh orang tuanya untuk beribadah. Maka Siti Maryam sebagai wanita yang sangat solehah
Di saat kedatangan seorang laki-laki, dia gelisah. Tidak senang, merasa ketakutan. Qalat, kemudian dia berkata spontan, perkataannya orang beriman. Dan begitulah Maryam yang ada di semesta ini. Dia akan spontan mengucapkan kalimat berikut ini. Inni a'udzu birrahmani minka. A'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Zat yang Maha Pengasih darimu. Aku berlindung kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih, minka, darimu. Jadi di saat kedatangan seorang laki-laki tidak dikenal, maka ini spontan. Wanita solehah akan mengadu kepada Allah agar dilindungi. Karena namanya laki-laki bagi seorang perempuan adalah selagi bukan mahramnya atau bukan orang yang halal untuknya, maka akan membahayakan. Dan wanita yang mulia akan punya satu reaksi atau spontan seperti itu. Rasa takut berlindung kepada Allah. Bukan benahi kerudungnya, bukan dia membasahi bibirnya, bukan melembut-lembutkan tutur katanya, bukan melakukan satu gerakan-gerakan yang justru tambah menarik bagi kaum pria. Tidak. Kan tapi seorang wanita solehah di saat bertemu dengan laki-laki yang laki-laki tersebut adalah tidak ada hubungan apapun dengan dia, maka spontan dia muncul rasa takut. Dan rasa takut ini dihadapkan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah figur suri teladan wanita-wanita percaya, wanita mulia. Inni a'udzu birrahmani minka. Inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah darimu, wahai laki-laki yang asing yang datang kepadaku. In kunta taqiyya, jika engkau memang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau engkau orang baik. Ini, apalagi ini, dugaannya masih dengan yang baik pun masih berlindung. Dalam dugaan baik, karena dari bentuk tubuhnya bukan menunjukkan kalau dia adalah orang yang bakal melakukan satu kehinaan. Pun demikian sebagai seorang wanita mulia tetap saja waspada. Ibaratnya, kalau zaman ini, biarpun gelarnya ustadz dan sebagainya, selagi itu bukan suamimu dan selagi bukan mahrammu, itu adalah berbahaya. Karena tetap saja setan akan berbisik, keharaman bisa saja terjadi. Biarpun itu seorang ustadz bagimu, wahai wanita, mungkin guru yang kau anggap wali selama ini, yang kau dianggap punya keramat dan sebagainya, dia adalah tetap manusia, yang di saat engkau duduk dengannya, berduaan, engkau harus takut dan segera meninggalkan tempat tersebut, atau menyuruh orang tersebut pergi, atau anda menghindari daripada berduaan khalwah dengan orang, biarpun dia dikatakan sebagai seorang mulia sekalipun. Karena apa? Selagi itu bukan suamimu, atau bukan ayahmu dan saudaramu, mahrammu, maka itu sudah dilarang, dan itu akan membahayakan. Maka sebagai seorang wanita mulia, biarpun itu kelihatan orang baik, tetap waspada. Nah, ini kadang-kadang terlena begitu polosnya orang mungkin husnudzonnya kepada seorang yang dianggap dia seorang ustadz, kiai, pembimbing, dan seterusnya. Sehingga kadang di saat mungkin berduaan tidak merasa khawatir. Atau bahkan mungkin di saat dipanggil di tempat yang sepi, karena yang manggil adalah seorang yang dianggap seorang ustadz, seorang ulama, maka dia begitu saja menerimanya karena husnudzonnya. Nah, ini bahaya sekali. Husnudzon itu harus tetap waspada. Ini Siti Maryam adalah husnudzon.
in kunta taqiyya husnudun, bahwasanya ini adalah biarpun orang baik seperti apapun tetap dia bisa saja membahayakan untukku, dan aku tidak boleh membiarkan kehormatanku diganggu dan sebagainya. Maka berlindung kepada Allah, a'udzu birrahmani mink. Wahai wanita-wanita mulia, Anda harus waspada. Laki-laki yang ada di kiri kananmu, jangan meremehkan. Biarpun Anda duga dia adalah orang yang soleh. Tapi ingat, selagi rambu-rambu melarang, jangan Anda berduaan. Jangan terjadi khulwah, berduaan dengan orang yang bukan mahram bagi Anda atau yang masih haram dengan Anda. Biarpun dia tampak sebagai seorang yang sangat bertakwa, tetap Anda harus waspada. Cuman itu tadi, kadang-kadang begitu polosnya orang. Orang awam dekat sama seorang ustadz, seorang alim dan sebagainya. Seorang alim bukan seorang nabi. Bisa jadi dia kepleset juga. Maka hendaknya semuanya saling menjaga. Seorang alim juga waspada, tidak begitu mudah mendekati seorang wanita dalam keadaan sendiri, berkhulwah. Karena kalau berduaan laki dengan perempuan yang ketiga adalah syaitan, maka hendaknya terus waspada dan memohon perlindungan kepada Allah. Kalau terjadi suatu ketika, dalam keadaan tertentu tiba-tiba, suatu keadaan menjadikan kita harus berduaan yang tanpa kita rencanakan, maka disitulah waktunya kita meningkatkan kesadaran seperti yang dilakukan oleh Siti Maryam, mengadu kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. A'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Rahman yang Maha Pengasih, ya Allah berikan kasih sayangmu kepadaku, aku agar terhindar daripada kehinaan. Minka darimu wahai orang yang baik, kiai, ustadz atau apapun. Ini yang diduga baik pun kita harus waspada, apalagi mohon maaf jika orang tersebut tidak ada tampak tanda-tanda ketakwaan, tidak ada tanda-tanda kesolehan. Qala, kemudian berkatalah laki-laki tersebut, yang laki-laki ini sebenarnya jelmaan malaikat Jibril. Laki-laki tersebut berkata, qala innama ana basharun, innama ana rasulur rabbika, innama ana rasulur rabbik. Aku adalah utusan Tuhanmu, wahai Maryam. Aku adalah utusan Tuhanmu, wahai Maryam. Li'ahabalaki, untuk memberikan kepadamu ulaman zakiyah, seorang laki-laki yang bersih, mulia, tersucikan daripada dosa. Yaitu nanti akan lahir, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, malaikat tersebut memberitahu, malaikat yang menjelma sebagai manusia berkata, akan ada utusan Allah. Utusan Allah, Allah mengutusku agar memberikan kabar gembira kepadamu bahwasanya engkau mendapatkan seorang anak laki-laki yang hebat, yang bersih, yang suci dan mulia. Siti Maryam mendengar berita semacam itu, ya kaget. Qalat, lalu berkata, anna yakunu li ulamun, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan seorang anak? Walam yansasni basyarun, sementara tidak pernah aku disentuh oleh seorang laki-laki sama sekali. Inilah kelebihan kisah tentang Siti Maryam di dalam Al-Quran, bahwa Siti Maryam tidak pernah disentuh oleh siapapun. Sangat berbeda dengan yang disebutkan dalam kitab-kitab suci yang lain yang menceritakan tentang Siti Maryam, yang Siti Maryam telah disentuh oleh Yusuf, telah disentuh oleh seorang laki-laki yang telah disentuh oleh manusia. Artinya kesucian, kebersihan Siti Maryam di dalam Al-Quran sangat jelas. Dan memang ini adalah satu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Sayyidina Isa dengan proses kelahiran yang dahsyat ini. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Siti Maryam berkata,
Anna yakuni, bagaimana? Dari mana aku bisa mendapatkan seorang anak? Sementara aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki sekalipun. Walam aku baghiyah, dan aku bukan perempuan yang bisa bukan perempuan yang bisa, perempuan hina, bukan perempuan rendah. Aku perempuan yang terjaga. Dari kecil aku dididik untuk ibadah, berbuat baik, menjauh dari kemungkaran. Bagaimana mungkin aku melakukan itu semua? Aku punya anak. Qala, dijawablah oleh malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia. Kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Begitulah Tuhanmu memberitahu, memerintahkanku kepadaku untuk memberitahu kepadamu, wahai Maryam. Dan Allah mengatakan bahwasanya itu adalah gampang. Kata maksudnya Nabi malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu kepada Siti Maryam dan agar menyampaikan kepada Siti Maryam, ini bagi Allah adalah sangat mudah. Allah Maha Kuasa. Dan jangan salah faham juga, bukan berarti ini adalah anak Tuhan seperti yang diyakini sebagian orang. Karena Siti Maryam melahirkan Sayyidina Isa tanpa seorang ayah. Nah, ini harus kita difahami. Ini adalah karena Allah yang menampakkan keagungan, kemahakuasaan Allah. Menghadirkan Sayyidina Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Dan bukan berarti itu adalah Tuhan, anak Tuhan. Bukan karena lahir tanpa ayah anak Tuhan. Dulu ada yang hadir menjadi manusia, tidak tanpa ayah, tanpa ibu. Yaitu Nabi Adam. Lebih dahsyat lagi kan begitu, tanpa ayah, tanpa ibu. Siti Hawa adalah dengan seorang laki-laki tanpa seorang istri. Kemudian yang terakhir adalah Sayyidina Isa dengan seorang ibu tanpa seorang ayah. Baik. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Ini adalah tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan, mukjizat yang akan dilihat oleh manusia. Rahmatan minna, dan semua adalah kasih sayang. Ini kasih sayang dari Allah karena Allah mengirim utusan, mengirim pembimbing. Dan ini harus kita pahami bahwa ingat Anda semuanya, kasih sayang Allah kepada Anda, kepada kita adalah di saat Allah memberikan kepada kita guru yang masih bisa membimbing kita. Seperti Sayyidina Isa adalah rahmat sesungguhnya. Baginda Nabi rahmat bagi kita. Maka penerus baginda Nabi ulama. Kalau kita dimudahkan Allah dekat kepada ulama, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan kasih sayang dari Allah. Maka di saat Anda itu jauh itu macam jauh dari fisik, jauh hati. Jika ternyata Anda kok rindu dekat kepada ulama, membantu ulama, dekat dengan fisik Anda dengan ulama, maka Anda beruntung orang mendapatkan kasih sayang minna ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang diberi kasih sayang oleh Allah, di antaranya kasih sayang yang dahsyat yang agung adalah Allah kirim pembimbing kepadanya. Pembimbing yang menghantarkannya kepada kemuliaan, yang menjauhkan dari sebab kehinaan. Tapi ada orang yang memang dijauhkan daripada kemuliaan, dia tidak punya pembimbing sama sekali. Tidak punya ikatan hati dengan seorang guru. Tidak dikirim oleh Allah seorang guru. Bahkan mungkin dia hidup bersama seorang guru, tetangganya guru, di kampungnya banyak guru, akan tapi karena dia bukan orang yang dipilih oleh Allah, maka pun dia tidak mendapatkan kemanfaatan dari keberadaan guru tersebut. Artinya dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Jadi seorang guru bagi kita adalah rahmat. Bagaimana tidak disebut rahmat? Karena gurulah yang menjadikan sebab kita selamat. Gurulah yang menjadi sebab kita berjaya. Gurulah yang menjadikan sebab kita terhindar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amran maqdiya. Dan itu akan menjadi sebuah keputusan dari Allah yang enggak bisa diganggu, wahai Maryam, dan kau akan hamil setelah itu. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Kemudian hamillah Siti Maryam, mengandung Sayyidina Isa alaihissalam, fantabadat, kemudian menjauh bihi dengan kandungannya, dengan kandungannya yakni Sayyidina Isa alaihissalam, makanan qasiyah, ke tempatnya menjauh dari lingkup keluarganya. Karena biarpun itu adalah sebuah mukjizat
yang Allah berikan kepada Sayyidina Isa alaihissalam lahir dengan cara semacam ini, tentu akan menjadi sebab perbincangan-perbincangan dan sebagainya. Maka Siti Maryam mencari ketenangan, menjauh daripada lingkungannya. Maka dan Syarqiyah ke sebuah tempat di timur daripada Masjidil Aqsa. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan memang kisahnya panjang, kisah Siti Maryam, kisah luar biasa, sampai disebutkan dalam satu ayat, disebut dengan ayat Maryam. Dan para ulama menyebut hikmahnya ya. Maryam. Kan ada tuduhan itu adalah istrinya Tuhan. Na'udzubillah. Nah, manusia saja yang punya cemburu tidak senang kalau istrinya disebut-sebut. Bagaimana Allah punya istri disebut-sebutkan begitu ibaratnya. Gambarannya seperti itu. Di balik ini ada hikmah. Kenapa kok dengan judul Siti Maryam? Nama seorang perempuan. Karena apa? Maryam memang bukan istrinya Tuhan. Bukan istrinya Tuhan, tapi Maryam adalah ciptaan Tuhan, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kami hadirkan. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman agar kita bisa benar-benar mengambil hikmah ilmu dari ayat-ayat yang kita baca. Kalau kita petik hikmahnya adalah kemahakuasaan Allah. Allah Maha Kuasa untuk menghadirkan sesuatu yang luar biasa, yaitu lahirnya Sayyidina Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Kemudian suri toladan bagi wanita-wanita mulia untuk menjadi seperti Maryam. Maryam, wanita yang menjaga diri, menjaga kemuliaannya, menjaga martabatnya, bukan wanita yang merendahkan dirinya. Kemudian meyakini bahwa keberadaan guru bagi kita adalah kasih sayang Allah. Nabi adalah rahmatan lil alamin. Waris Nabi adalah rahmat dan kasih sayang bagi kita. Maka berfikirlah Anda, sudahkah Anda punya guru, didekatkan Allah pada guru. Kalau ternyata Allah belum mendekatkan Anda kepada guru secara zahir dahulu, atau kemudian secara batin, ada orang punya guru tapi tidak punya cinta kepada guru, maka susah mematuhinya, susah mengikutinya. Maka ikatan guru kita dengan guru kita adalah harus ikatan cinta. Dan itulah yang dibangun oleh baginda Nabi SAW di saat beliau mengajari para sahabat-sahabat. Dan memang kalau sudah tidak ada cinta, maka akan menjadi musuh. Ilmu yang diberikan seorang guru pun tidak akan ada gunanya, seperti yang terjadi pada zaman Nabi. Karena membenci Nabi, maka biarpun dia terus mendapatkan ilmu dari Nabi, maka ilmunya pun tidak bermanfaat. Yaitu Abu Jahal yang mendengar firman Allah, mendengar berita dari Nabi, cuma karena hatinya yang tidak sambung dengan Nabi, tidak cinta Nabi, maka Abu Jahal pun tidak bisa mengambil faedah dari ayat-ayat yang agung, sabda Nabi yang luar biasa. Maka ayo kita sadari bahwasanya perlunya kita seorang guru, pembimbing yang membawa kita kepada kemuliaan. Kemudian juga kami ingatkan kepada para wanita harus tetap waspada di zaman ini, termasuk mohon maaf media sosial. Selagi itu adalah laki-laki bukan suamimu, maka waspada. Karena antara laki dengan perempuan itu ada syahwat, ada getar-getar yang kadang tanpa kita duga-duga. Maka Anda ini Maryam loh ya. Anda ini pengikut, Anda ini adalah ingin berakhlak seperti akhlaknya Maryam. Maka harus Anda menghindar hal-hal yang menjadikan sebab rusaknya hati. Biarpun itu katanya seorang yang sangat soleh, seorang yang sangat Masya Allah, wali, kutub ibaratnya, maka ketahuilah Anda harus tetap waspada dengan mengadu kepada Allah, minta perlindungan dari Allah, dan kita berusaha agar terhindar daripada sesuatu yang Allah murkai, dan sadari makna ini a'udzubirrahmani minka, senantiasalah engkau wahai wanita yang solehah, wanita mulia, untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindari dari hal-hal yang Allah murkai. Wallahu a'lam bissawab.